Kemudian kita akan ikuti sekarang pandangan jumhurul ulama, pandangan kebanyakan para ulama. Di sini Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa waqtalafu aidon fi istiqaqi ismihir rahman. Para ulama pun berbeda pendapat. Kalau memang tadi di atas itu sudah kita bahas bahwa nama Ar-Rahman itu ada bilang mustaq, ada yang tidak mustaq atau terderivasi atau bahasa Arab dan bukan bahasa Arab, atau nama atributif atau nama substansial. Nah, bisa diurai sedemikian rupa. Nah, bagi para ulama yang berpandangan bahwa lafaz Ar-Rahman itu adalah mustaq, maka mereka pun berbeda pendapat. Kalau memang mustaq terderivasi, maka dari mana asal derivasi lafaz Ar-Rahman itu? Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ini semua penting. Untuk apa? Untuk menelaah atau mengkaji arti ataupun makna yang nanti akan muncul dari lafaz Ar-Rahman itu. Makanya dicari-cari sumber dari nama tersebut. Contoh misalnya kalau di tengah masyarakat kita ada pintu-pintu, kalau kita mau masuk ke sebuah gang atau desa itu diberi nama gapuro. Nah, gapuro itu berasal dari bahasa Arab wafuro. Artinya ada satu tafaul ataupun bertabarruk, ya, berharap Allah berbuat baik. Kalau ada orang yang masuk ke dalam sebuah gang itu, maka dia termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diberi nama gapuro. Nah, itu contoh. Maka gapuro itu maknanya adalah orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nama Ar-Rahman. Nama Ar-Rahman itu pun dicari asal usulnya. Dan di sini pendapat para jumhur, wa dhahabal jumhuru minan nasi ila annar rahmana mustaqqun minar rahmati mabniyun 'alal mubalaghah. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa lafaz Ar-Rahman itu terderivasi atau mustaq dari kata Ar-Rahmah. Dan ini sifatnya adalah mabni, tidak bisa diubah-ubah. Mabni 'alal mubalaghah, tujuannya adalah untuk seperti kemarin membesarkan bahwa sifat rahmatnya Allah yang ada dalam nama Ar-Rahman itu sangat besar sekali. Itu tujuannya adalah lil mubalaghah itu. Nah, di situ makna hudzur rahmah, artinya Allah adalah zat yang memiliki rahmat. La nadhira lahu fiha fadzalika la yuthanni wa la yujma' kama yuthanni ar-rahim wa yujma'. Dan karena dia mabni, maka lafaz Ar-Rahman itu tidak bisa ditasniahkan, tidak bisa dijamakkan sebagaimana lafaz Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu kan bisa dijamakkan ruhama, ya. Nah, kalau Ar-Rahman itu tidak bisa karena dia sifatnya adalah mabni, begitu. Ar-Rahman ya Ar-Rahman. Akan tetapi ini bisa kembali kepada pandangan Ibnu Arabi As-Sufi bahwa nama Ar-Rahman itu nama substansial. Dan kalau ada orang misalnya bersyahadat, syahadat itu kan yang lumrah, asyhadu alla ilaha illallah, menggunakan nama Allah. Kalau kita ganti dengan Ar-Rahman, bagaimana? Itu bisa ditafsir. Kalau orang itu memang murni, suci, misalnya, tidak memiliki niat apapun, asyhadu alla ilaha illar rahman, maka Islamnya sah. Akan tetapi kalau punya niat yang lain seperti kaum munafikin, kaum musyrikin yang waktu itu misalnya punya nama Rahman yang lain, yang dimaksud adalah Musailamah al-Kadzab, nama Rahman yang dimaksud dengan mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illar rahman, ya maka tidak sah. Bahkan itu sebuah pelecehan. Kemudian qala Ibnul Hassar wa mimma yadullu 'alal istiqaqi ma kharajahu
Tirmidzi wa shahhahahu an Abdurrahman bin Auf. Ada sebuah riwayat hadis dari Abdurrahman bin Auf dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau mendengar dari Rasulullah berkata, qala Allahu azza wa jalla, ini berarti hadis qudsi ya. Rasul menyebut bahwa yang berkata adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu azza wa jalla, anar rahmanu khalaqtur rahima wa syaqaqtu laha isman min ismi faman wasolaha wasoltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Allah berkata bahwa aku adalah Ar-Rahman. Ini langsung Allah mengakui, dan hadis ini juga banyak diriwayatkan ya. Imam Ibnu Hajar sendiri dalam Fathul Bari itu pun juga menyebut-nyebut hadis ini di dalam kitab Asnal Matolib fi Silatil Aqorib, juga itu ditampilkan kitab yang khusus membahas tentang masalah silaturrahim, itu pun menyebut-nyebut hadis ini. Di sini bahwa Allah mengaku Anar Rahman, bahwa aku adalah Rahman, aku menciptakan rahim, dan aku wasaqaqtu laha isman min ismi, aku menciptakan rahim itu dari namaku. Maka barang siapa menyambung silaturahim, maka aku akan menyambung silaturahim kepadanya. Wa man qata'aha qata'tuhu, sedangkan orang yang memutus silaturahim, aku pun akan memutus hubungan dengan orang tersebut. Wa hadza nassun fil istiqaq fala ma'na lil mukhalafati wasyiqaq. Ini adalah nas tentang bukti bahwa lafaz Ar-Rahman itu adalah mustaq itu, dan tidak ada perselisihan, tidak ada ikhtilaf atau perpecahan. Nah, bagaimana dengan orang Arab yang ingkar dengan nama Ar-Rahman? Wa ingkarul arabi lahu li jahlihim billahi wa bima wajabalahu. Menurut Ibnul Hasor, orang Arab itu tidak tahu nama Ar-Rahman itu karena mereka tidak kenal Allah secara keseluruhan. Dan ini memang para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis-hadis yang lain itu juga disebutkan bahwa rahmat Allah tidak akan turun kepada orang yang memutus silaturrahim. Di riwayat lain juga ada bahwa malaikat tidak akan mendatangi orang yang memutus silaturrahim. Nah, ini seakan-akan hubungannya Ar-Rahman itu ya rahmat-rahmat gitu. Ini menjadi pandangan jumhurul ulama, kebanyakan para ulama pun memandang bahwa kata Ar-Rahman itu adalah derivasi dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting untuk kita ketahui kalau kita ingin mendapatkan silaturahim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silaturahim itu artinya disambung kasih sayangnya, disambung sifat murahnya oleh Allah pada kita semua. Maka kita jangan sampai memutus silaturahim kepada saudara, kepada tetangga, ataupun kepada yang lain. Sebab ada peristiwa di masa Rasulullah itu ketika berbicara tentang masalah silaturahim, itu ada salah seorang pemuda menyatakan bahwa saya sudah tidak pernah bicara lagi dengan bibi saya. Nah, itu perintah Rasulullah, kum fakallimha, sana gitu, ajak bicara. Nah, ini menunjukkan pentingnya silaturahim. Kemudian silaturahim itu juga karena memang berasal dari rahmat, maka tidak cukup hanya dengan misalnya saling sapa, saling mengunjungi dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak cukup itu. Karena kalau ar-rahim atau rahim yang ada di ibu kita, di perut ibu kita, itu fungsinya bermacam-macam. Ia menampung bayi, kemudian juga tempat makan bayi, dan lain sebagainya. Nah, orang yang menyambung silaturahim itu maksudnya adalah orang yang menyayangi orang lain dalam berbagai wujud, dalam berbagai bantuan dan pertolongan. Seperti rahim ibu membantu seorang bayi. Itu bisa dengan cara kalau memang punya harta, memberikan harta, punya makanan dengan memberi makanan. Kalau tidak bisa maka dengan doa gitu. Kalau tidak bisa dengan doa maka dengan simpati.
Jangan sampai kita menjadi penghalang begitu. Bukan menolong, bukan mendoakan, tapi malah menghalang-halangi misi-misi kebaikan yang ada di tengah masyarakat. Itulah derivasi lafaz Ar-Rahman itu dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ini pendapat lain dari ulama bahwa lafaz Ar-Rahman itu bukan bahasa Arab tapi langsung bahasa Ibrani. Gitu ya. Langsung disebut sebagai bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Makanya ketika surat Nabi Sulaiman, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu bisa tidak dikenal oleh orang Arab karena Allah itu dari dulunya itu sudah memiliki nama Ar-Rahman. Nabi Sulaiman kan tidak di Arab gitu ya, di daerah Palestina dan tidak berbahasa Arab, maka sangat wajar kalau orang Arab tidak tahu bahwa Ar-Rahman itu adalah bahasa Arab menurut pandangan ini begitu. Karena memang Ar-Rahman itu bahasa Ibrani. Ya, tapi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mungkin hal-hal seperti ini bisa kita ajukan dalil yang lain. Kalau di dalam Al-Quran itu ada bahasa Ibrani misalnya, ya kenapa Allah berfirman bahwa Al-Quran itu Arabiyyin mubin, bahasa Arab yang jelas gitu loh, yang kalian bisa pahami. Dan Asmaul Husna itu kan hampir semuanya ada di dalam Al-Quran, termasuk lafaz Ar-Rahman itu. Nah, terus bagaimana orang Arab tidak mengenalnya? Ya karena ingkarnya itu. Bisa saja mereka itu sudah tahu itu, tapi mengingkarinya. Nah, sampai Musailama Al-Kadzab itu mengklaim dirinya sebagai Rahmanul Yamama. Nah, artinya sudah ada penggunaan nama itu. Begitu loh, sudah ada penggunaan nama itu. Berarti kan sudah kenal sebenarnya. Nah, inilah para ulama jumhur menyatakan bahwa lafaz Ar-Rahman itu adalah mustaq. Kita sebagai kaum muslimin, orang awam juga, nah ini sangat lebih bagus kalau mengikuti pandangan para ulama, jumhurul ulama, lebih-lebih lagi seperti demikian. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah,